Restowi dengan kamu jangan melibat kalau antara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah ilahi salli ummah min al-abadi wa ni'mah wa min hamdi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah Rasulillah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah wa sallallahu sayyidina Muhammad Bismillahirrahmanirrahim hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadratin mu'asyir jami'an nabi ulama wa sallallahu ma'al kitab Syekh Mustafa Al-Ghilyani wa Syekh Ali Ma'sum Al-Karabiyai Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Wa na'budu iyyaka nasta'in ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita hari ini ada perkembangan, mudah-mudahan ini menunjukkan wujud dari cita-citanya. Wes pokoknya melaku, wong luru melaku, telu melaku, ngoten mawon. Ternyata tidak luru terus, sekarang sudah semakin banyak. Ini dukungan dari Pak Kades, dari seluruh Bu Ibu Watayat Muslimat semuanya maturnuwun. Ini nanti akan nulari dari sini nulari rono-rono. Biasanya kalau ketularan ini wedi ketularan kalau ketularan HIV atau ketularan apa, tapi kalau ketularan ini diharapkan ketularan kabeh. Dan yang nular itu bisa mendapatkan pahala seperti orang yang ketularan. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru fa'ili man ba'dahu. Jadi barang siapa melakukan kebaikan, kok enek wong terok-terok, maka yang pemula yang menjadi pondasi awal itu, maka masih dapat terus kiriman-kiriman kebaikan-kebaikan itu. Dan mudah-mudahan ini adalah merupakan satu anak tangga yang terus akan bersambung berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang kondisi Islam. Kita akan terus terpuruk kalau tidak ada sebuah keberanian untuk maju. Tetapi kemajuan dan semangat itu tidak bisa terwujud kalau di sana masih ada nifak, ada kemunafikan. Yang kemarin kita bahas adalah penyakit-penyakit munafik, seperti mana kesemangatan orang-orang di perang Uhud, tetapi karena di dalamnya ada orang munafik, 300 orang pasukan mundur. Dan ini rayuannya memang berdasarkan agama juga. Mas sampean ojo melok perang Uhud, apa yulek sampean rondo, aku bojo sampean rondo anakmu yatim. Justru nanti yang menjadi kafir itu anak sampean. Wis rasa melok perang. Masuk akal, akhirnya 300 orang prajurit musyrik pengikut Rasulullah mundur. Jadi mungkin sampai sekarang sampai rasa melok-melok semua apa itu. Anak sampean mungkin terbengkalai, malah anu sojo melok-melok kegiatan itu dan sebagainya. Tetapi saya yakin dengan apa? Saya sering ketemu sebenarnya Pak Lurah tadi ya. Sampai di mana wes to pokoknya nek uduan NU kapan nih sampai tidak ada iyo es. Maka begitu sadar di mana di maju oke wes mesti sip lah. Malah ono arep sapi loro bareng. Ono sapi sikile loro sikile iki malah coro ya. Sudah, kita lanjut sekarang adalah ikhlas. Jadi
perjuangan tidak akan berhasil tanpa adanya keikhlasan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sebenarnya ikhlas? Saya sebutnya ikhlas. Apa saja ikhlas itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Al-ikhlas. Al-amalu utawi penggawian. Amal iku jismun. Amal itu biasanya awake dhewe ini intine amal, ayo amal nang masjid, amal. Sebenarnya amal ini identik dengan sedekah saja. Ini amal itu adalah perbuatan kita. Perbuatan kita. Iku jismun dhisik, ruhu ta rohe. Amal itu al-ikhlas. Di amal itu bagikan pengurah ya. Nah, ikhlas adalah rohnya. Innal jisma mata faraqatu ruhu. Innal jisma sunni jisim ata faraqatu semangsane misah jisim apa ruhu jisim allati biakan sebab roh kiwamu ta jejeke jisim kana mongko ana apa jisim iku jusatan kaya dene awawa namitatan kang mati la haraka kang ora bisa obah iku wujud ya ing jisim wala faidah lan ora faidah turjakan bisa diharap-harap apa faidah minatang jusah. Jadi lek enek ngamal kok ana enek ikhlas tidak dilandasi oleh ikhlas bagaikan jisim tanpa roh. Padha karo TV gurung ora etok. Sampe delok TV kok rene kok gak duwe. Lho kok gak delok ora umpan. Karena apa? Amal yang tidak ada ikhlasnya padha karo TV gak muruk iki. Padha ape karo pulsa. Siapa so api kok ya apa? Maka tidak akan. Nah, cuma ikhlas itu nanti apakah murni ikhlas wis pokoke gak enek liyane kejaba Allah nanti kita bahas di belakangan. Jadi kadang-kadang orang itu kalau sudah beramal melakukan sesuatu pengeridune gangguannya itu juga karena didasari dengan kata-kata ikhlas. Sampai aku imam masjid itu yo aku marek panen 10 juta. Oh ora usah ngono iki gak ikhlas mare. Lah krono muji omong gak ikhlas ya wis ono 100.000 ae. Ini yang akan merusak. Karena ikhlas dijadikan senjata. Nah, karena untuk mengertikan ikhlas itu sendiri loh. Nah, amal yang tanpa ikhlas bagaikan jasad yang tanpa roh. Bagaikan ini gua TV mboten enten rohnya tidak ada setelahnya. Yang tidak mungkin bisa diharapkan ada kemanfaatan yang muncul dari itu. Bagaimana jika mau seperti itu jugalah al-amalu amal. Idza jaya lahu tatkala ninggalake ing amal apa ikhlas. Kalau amal sudah ditinggalkan ikhlas bagaikan tubuh yang ditinggalkan oleh roh. Wene arek upaya ngerebutan rono-rono. Bahasan hari Senin misalnya ini ku ditawani gelem ora bisa. Wis arek-arek sing ngerebutan mundur kabeh. Arek iku wis lek gelem. Apa kok mundur? Mati. Jelas gak gelem Mas ya. Arek gandeng kan ora. Oh gak kira karena ditinggalkan roh. Nah, kam ro'aina qauman ya'maluna. Kam ro'aina pirang-pirang ningali ingsun kauman ing kaum ya'maluna kang padha berjuang kaum ngamal sapa kaum. Ghaira annana setune ingsun iku lam narora ningali ingsun asaron ing labet. Solikan kang bagus di amalihim krono ngamali kaum. Wa kasirun nanten akeh minhum saking kaum lam yafa kang ora bisa den tulungi. So apa bima kaum lam yafa ora den tulungi sapa kasir bima ing dalam perjuangan koso jagang nejo sapa kaum ilahi maritma. Aku sering melihat kata Kiai Mustafa Al-Haryani, banyak orang yang berjuang, yang berbuat dengan sungguh-sungguh, tapi kok gak enak labet, tidak ada pengaruhnya, tidak ada bekasnya apa. Ternyata di situ tidak ada ikhlas di dalamnya. Ikhlas itu ikhlas karena siapa ya? Misalnya aku gendungnya nang gini, Pak Lurah, nama kok udah soalnya wong udah sapi luru. Niat saya memang dari rumah karena sapi. Lah, maka wes udan itu tidak jadi pengaruh. Tetapi apabila itu hanya berniat ngono, bahasan doa kono dilalah pas supaya mangan diomong kono daya metu. Terus jagongan itu wayang balik kan wis bareng mangan
Gelem. Nyapa? Karena tujuannya tidak lillahi. Nyapa niate? Wis pokoke kudu aku melu ngaji ron. Undangan ngaji nang Allah. Maka apapun yang diperoleh akan menimbulkan suatu hal yang indah bagi orang itu. Tapi lek niate satu niku wae, maka lam arah asaron tidak akan berpengaruh. Lama kelamaan dia akan roboh. Dia betul-betul kaya kula itu seperti ini. Pokoknya aku ngaji wong akeh. Bahasa mana? Kalau bubarne mari wong itu terus. Karena niatnya wong akeh. Kemarin saya ngaji di pagi ngaji kali jamaah subuh niku. Ternyata niatan-niatan yang kita banggakan api ini setan tidak tinggal diam. Terus semakin banyak yang kita peroleh, maka setan semakin kesulitan. Lah ujungnya maka muncullah bisik-bisikan. Sampai ini ternyata masuk pokoknya. Musuh wong iki menjadi lebon iki ya sapa-sapa. Diomongin aja gelusan sampai yang saiki ya kok mau muncul padahal wes lewes ngono maka muncullah sifat orang miranya apa-apa itu yang muncul karena tidak ada ikhlas. Tujuan pertamanya memang kok ini, tapi setan tidak akan membiarkan kita sampean itu pokoknya musuh mungkin berkali-kali terus gagal. Ya kalau sama Rasulullah pemimpin saya mau Jumatan pada ya itu munculnya aku ada ya itu keras buat ini keras nggak ya saya masih ingat apa yang disampaikan Gus Ali Masud mengutip dari apa yang disampaikan di Syekh Athaillah As-Sakandari. Tanaman yang tidak tertanam dalam tanah hidup, iya, tapi jangan harap berbuah. Kalau toh berbuah, jangan harap bertahan lama. Tandur jagung, jenengan tandur jagung ditandur. Terus nek omah panen jagung murat maret, tukule podo, kono kena udan tukul. Tapi tak maintenance sing ambruk. Kadang misalnya kenapa tidak tertanam dalam amal yang tidak didasari ikhlas. Ingat tadi makanya kita ini sekarang bukan orang-orang yang ikhlas, belum, tetapi berjalan menuju ikhlas. Nah, untuk menuju ikhlas tentunya kita butuh berbagai pendukung. Imam Ghazali dalam awal penyampaiannya tentang bagaimana kita menuju ikhlas ini kan, laulal quratu wal mal'ab fil madrasati layat habutal itu layatul atfalu ila maktab. Seandainya di taman kanak-kanak di TK itu tidak ada kelereng, tidak ada bandulan dan banyak, maka anak-anak tidak akan mau berangkat ke sekolah. Tujuannya nopo? Bandulannya buatan. Orang tua mengantarkan ke sana memang harus diiming-iming. Kono nek bandulannya, nek celorotan. Kalau sekarang nek kono nek dodol ciwok, ana wong dodol perundungan. Maka dia berangkat. Setelah berangkat nanti diolah. Lah kita ini memang sadar lah, kalau cara kula sadar. Durung makamnya ikhlas, tapi kita berangkat menuju ikhlas. Caranya piye? Wis wajib poso. Dan untuk maksa ini karena kita makrifat kita dengan Allah itu masih tipis, kita gandel kepada orang-orang yang sudah dekat kepada Allah. Kun ma'allah wa ilam takun ma'allah takun ma'aman ma'allah. Kalau kamu bisa lakukan, jangan ada selain Allah. Tetapi kalau belum bisa, maka hendaknya engkau menyertai orang-orang yang selalu bersama Allah. Dan itu yakin. Ngapunten, kalau ingat dalu niku ngaji tengah aja rutinan dari Jaya. Bengi langsung dulu. Injing sontek. Pasti iki ngalah keluar. Hukum sehat. Tapi saya ingat apa yang disampaikan Pak Haji Bisri. Pulang dari Jombang, dari Malang, ngerugi waktu itu ada PKP.
mosok iki anune Mbak Yasin Masari kok kula kering. Gusti lek barokah Mbak Yasin Masari kula paringi sehat. Berangkat ke PKP dalam keadaan sehat. Kula ki ngoten alhamdulillah. Jadi kalau kita gandol NU itu sudah tidak diragukan karena Allah sudah memberikan SK-nya di situ. Kula jenengan sing Surabaya, tujuanku Surabaya. Tapi gak genah Surabaya iki. Lah kok manut supir. Kok supire minggat ora sak diurus teman-teman. Wong supire wis terus dalane. Nah, kita nanti di NU, wis melu NU saja NU. Walaupun mungkin ada NU di sana belum ada. Tentu supir utamanya Mbak Yasin Masari. Ini adalah mungkin karena batu-batu turun jalan sing di jalan itu saja. Ikuti aja. Nah, mudah-mudahan ini ini yang masih 1 tahun ya seumur jagung kata beliau tadi ya, tapi sudah alhamdulillah kita sudah mempunyai istiqomah dan ini diharapkan terus ya, bukan hanya di sini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhallah, kalau toh amal itu tidak dilakukan secara ikhlas, fadhallah maka dadi apa yang amal iku fisyatiin dalam pinggiran tujuan. Al-khodoh kalau toh bisa masuk, ibaratnya tujuan kita masuk ke dalam lautan, maka waduh mancing atau melebu sapa wong jegur sapa wong mlebu saking meh doh kolokan ing panggonan kang paling cetrek. Lam yasate kang ora kuwasa sapa man ayasila yen to temeka ilah ghamari maring dasar laut, tidak mampu menyelam untuk mencari mutiara. Mergo apa? Wih kok mbayake meneh ning pantai tok, mana mungkin dapat mutiara. Ya oleh yo kerang karo rajungan lah terus paling iku wis bejojane. Wana kaso mengko balik sapa wong malah kibane tas tungkak lorone wong khosron asfi kalih dadi rugi tenagane wadabi lan rugi bandane. Lek nek kowe tak bandane ngono tibake kok gak cocok karo karepku. Nah, sekarang kita menyocokkan nyocokne karep karo paringe Gusti Allah. Iki aja sakal. Ya Allah, kula tak melok kula ngene. Wis senajan to tujuane utamane rono, aku ben mulya ben penak. Seperti tadi kalau mungkin dengan adanya kanca-kanca dari Isnu, satu saat baru ini mau wis kanca-kanca piye, bantu kula. Bisa. Ya bisa. Tetapi kita harus didasari dengan sebuah keikhlasan. Tujuan utamanya adalah itu. Walaysa lihadal amri, orang-orang itu lihadal amri kelapur min sababin. Kenapa kok gagal? Itu tidak ada kecuali annal ikhlaso. Setune ikhlas iku lam yakun. Orang-orang ikhlas iku roidan kang nuntun hadil bi'ata inilah kelompok. Kenapa mereka gagal? Karena mereka tidak didasari oleh sebuah keikhlasan yang menyeret atau yang menarik mereka menuju sebuah perbuatan. Li andalam takmal orang tandang gawe sapa kelompok ila diane maulana min krono megur golek bati matmumin kang den cacat au kasarbin atau wong golek penggawean sarofin kang dianggap mulya karo wong mau mumin. Wong niku sakjane pun mulya, cuma wong nek gak ngaku mulya niku kaya gak pantes. Kita ini walaupun siapapun lah, wong pinter, wong bodoh, wong larat, wong sugih, mesti ngaku mulya. Senajan lambene niku, alah kula iki saged nopo, itu bisa. Tetapi atine mesti ngomongsa aku mulya. Mboten percaya sakniki nek enten tiyang pinter dalam satu bidang. Wah, pamane es ngeten iki kula ngerti bahasa Arab ngeten iki. Terus ada kekurangan. Satu aja, itu kayak nanti ki muni aku iso. Kok muni dicamono sampeyan anu lek karo anu karan apa. Wong bodoh sekawan bodoh lek digolokne goblok gak gelem. Mbok wis wong jelas goblok, gak iso tenan. Tapi lek malah ndak ngene gak iso goblok men pegel ra karuan. Senajan di depan
anu lah kula niki mboten saged napa-napa nggih. Mlaku nggih, tapi lek dilokne tenan diarani tenan, trek kowe iki wong goblok. Kok gelir karuan. Maka setiap manusia mau ngaku sarong. Mulya niku. Melane krana awake dhewe sudah kenggenan mulai ora perlu golek yang ngono. Wong dhewe wis duwe kok. Wasiru atau rahasianya. Kenapa annaman setune wong yakmal kang ngamal sapa man mukhlisan krana ikhlas fi amali dalam ngamale man li ummati krana ummate man wa watonilan tanah aire lan negarane man tahwi mongko dadi demen ilahi maring man abadan nabi. Orang yang amal itu ikhlas wong iya gitu. Saya pernah diingatkan oleh almarhum Bayi Suhada jangan itu kangge ngrasakne bocah-bocah supaya kerasan dhewe bulu tangkis. Ben demen. Dilekno ya wis apik krana niku jembatan dengan ngono gak apa-apa. Tapi ilingo niatmu kuwi aja sampe teko bulu tangkis aja katut terus lek katut sida-sida arek seneng bulu tangkis tok gak gelem ngaji. Maka saya setuju dengan yang pernah sama kula kelingan nih Pak Lurah waktu sambutan dia sopo ya Mas kan kalau ada jaranan bene ya itu kan jembatan. Masa kita mau pergi hanya mandek nang jembatan tok. Ana juga arep Madura teko Suramadu lho wapi mandek balik sia-sia. Lah tapi kalau kita tidak mau lewat itu udah nyampe sana. Jembatan. Ya. Jadi kita pandai-pandai memanfaatkan jembatan dan kita harus menghargai jembatan itu. Bagaimanapun ada sesuatu yang kita butuhkan. Wa yukhtunahu lan ngepung sapa nas iman bitasi kelawan ngendene memberikan dorongan ya. Wasajiji wal mu'adalan kaya bagus wal bil ma'anudan nulung wa tawfiti lan melestarikan faya jidadu mongko dadi tambah sapa wong bidzalika sebab mengkono demen nusa apa mantan. Kalau ikhlas itu menyertai terus kemudian semuanya akan memberikan dukungan itu dan semakin kuat. Tetapi manakah ikhlas itu sudah mulai pergi karena ada setan yang menembisi sampeyan iki trayonan lu saiki jamaahmu kok sono akeh. Nah, aku ora siji aku yo ora mego ngono tok wilite barang aku yo. Kalau itu sudah muncul maka walaupun ayang kasima waktu yang kasifu wakau katama badakhinin itu akan terbongkar walaupun ditutup rapat. Buktinya piye? Buktinya kalau kita ternyata enggak diikhlasi bahasa nenek jangan istri nulis gak kamu mutong menapa niatnya sudah aku pengen dianu uang ngomong dibae bahasa sing tak arahkan kok malah gak gelem nganu uang gak gelem nganu. Pada satu ketika ada orang yang di Sumut melihat ada sebuah pohon dijadikan persembahan. Uang benda anu menyembah, sekolah sugihan macam-macam lah. Akhirnya dengan semangat ini harus dimusnahkan kemusyrikan ini. Udah bawa pecah, samu pecah ketok. Dan kok iblis dengan seluruh pasukannya jin gendruwo sampai ngalang-ngalangi. Saeneke kan. Akhirnya dia jenenge iblis itu kan paling cerdas. Wis ngene wis. Iki aja dianu soal sampean ibadah. Sing iki ya ben kene iki pokoke gak rusuh kowe. Engko lek sampean wiritan, sampean deloken. Saben dina ning ngene ngesore sajadahmu, tak wae dhuwit 200 dinar. Ya sakare 2 juta. Pokok sing penting kene sampean ibadah tenanan, kene ya wis. Iya wis. Siji tamunane ate. Wiritan biasa wiritan. Oleh 2 juta. 2 juta. Sisi 1 juta 500. 1 juta. Sisi entek. Lah, kok ngene iki anak parane apa? Kudu tak brone. Cegat ning dalan arek. Nanti
kebul gak kira iso. Loh, wong kowe biyen tau kalah karo sak balamu lha kowe kok ijen. Jajal ae wis. Cek bianting kalah. Loh, kok aku kalah? Sebab bisik niatmu lillahi ta'ala. Lek rene mong niatmu krono dhuwitmu ning sor sak jajan entek. Nah, inilah yang sebenarnya nanti akan menjadi kita berjuang isuk ben piye dadiane ini yang akan menjadi kokoh. Wis to wae dilok lam ta'khudhu laumatul laim. Tidak akan terpengaruh oleh caci maki. Kalau yang kemarin di-share oleh teman-teman dari ISNU, saya maca pesan-pesan Gus Dur, wong iku lek isih panggah terganggu oleh caci maki orang, berarti wonge urung tenanan. Kalau jadi ya Mbah Yeto dulur, uang kok pengen diuang nih, lapor mangsanya cucu uang. Ya saya ngomong soal diuang nih kan, ngomong soal cucu uang lah. Orang uangnya aku tau ya. Aku uang no, lah kok cucu uang, uang loh ini. Kok jadi diuang? Nah itu saja, mudah-mudahan hamparan ikhlas ini nanti akan menjadikan sebuah motivasi bagaimana kita untuk beramal. Walaupun terus terang mawon, kula jenengan ini masih belum ikhlas, tetapi kita berangkat menuju ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ganti